Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang berbahagia, kita berjumpa lagi di channel Yunuson. Pada pertemuan kali ini topik pembahasan kita yaitu perbandingan trigonometri mengenai nilai sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang kuadran. Ini ada sebuah lingkaran, kita bagi dengan sumbu XY yang berpotongan persis di pusat lingkaran, maka lingkaran ini akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, karena satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360 derajat, maka satu bagian ini sudut pusatnya 90 derajat. Coba diperhatikan, bidang yang terletak antara sudut 0 sampai 90 derajat, nah kita sebut dengan kuadran 1. Kemudian bidang yang terletak antara sudut 90 sampai 180 derajat disebut kuadran 2. Bidang antara 180 sampai 270 derajat kuadran 3. Kemudian bidang antara 270 sampai 360 derajat disebut dengan kuadran keempat. Kita mulai dengan kuadran 1. Nah, ini ada sebuah segitiga yang sisinya adalah X, Y, dan R. Kemudian sudutnya adalah alfa. Ingat, untuk perbandingannya sin demi sin sama dengan depan per miring, cos sami cos samping per miring, kemudian tan desa tangan depan per samping. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Sin alfa, sin demi, maka sin alfa berarti depan per miring, yaitu Y per R. Y dan R masing-masing bertanda positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian cos alfa yaitu X per R, X dan R tandanya positif, maka hasilnya positif. Kemudian tangen alfa yaitu Y per X, Y-nya positif, X-nya positif, maka hasilnya sama dengan positif. Hingga di kuadran 1 semuanya bertanda positif. Nah, sekarang di kuadran 2. Di kuadran 2 sisi X-nya bertanda negatif karena di sebelah kiri 0 di sini. Kemudian sisi Y-nya bertanda positif karena di sebelah atas 0. Kemudian R-nya selalu bertanda positif. Sin alfa sama dengan Y per R, positif dibagi positif, hasilnya positif. Kemudian cos alfanya min X per R, ini min X per R, min dibagi plus, hasilnya min. Kemudian tangan alfa Y per min X, Y per min X, plus dibagi min, hasilnya min. Sehingga di kuadran 2 untuk sinusnya bertanda positif dan yang lainnya semuanya bertanda negatif. Begitu juga untuk kebalikan dari sinus yaitu kosekan bertanda positif pula. Selanjutnya tanda di kuadran ketiga. Segitiga yang letaknya di kuadran ketiga, sisi X-nya bertanda negatif, Y-nya negatif, R-nya positif. Y-nya ini negatif karena di sebelah bawah 0, X-nya negatif karena di sebelah kiri 0. Jika sin alfa sama dengan min Y per R, min dibagi plus hasilnya min, cos alfa min X per R, min X per R, min dibagi plus hasilnya min. Kemudian tangan alfa min Y per min X, min dibagi min, hasilnya plus. Sehingga di kuadran ketiga nilai tangannya bertanda positif, yang lainnya bertanda negatif. Termasuk kebalikan dari tangan yaitu kotangan juga bertanda positif di kuadran ketiga. Yang terakhir di kuadran keempat. Sisi X-nya bertanda positif karena di sebelah kanan 0. Kemudian Y-nya negatif karena di sebelah bawah dari 0. Kemudian R-nya bertanda positif. Sin alfa sama dengan min Y per R. Min dibagi plus min. Cos alfa
X per R plus dibagi plus plus, kemudian tangen alfa min Y per X min dibagi plus min. Sehingga di kuadran 4 nilai cosnya bertanda positif dan yang lain bertanda negatif. Demikian juga untuk kebalikan dari cos yaitu secant juga bertanda positif. Contoh soal. Tentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 30 derajat. Sin 30 derajat, coba kita perhatikan. Ini letaknya di kuadran yang keberapa? 30 derajat. Nah, ini posisinya masih pada kuadran 1. Ingat bahwa di kuadran 1 semuanya bertanda positif. Sehingga nilai sinnya juga bertanda positif. Sehingga sin 30 derajat sama dengan setengah. Kemudian cos 30 derajat. Cos 30 derajat ini di kuadran 1 bertanda juga positif, yaitu setengah akar 3. Tangen 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Berikutnya, tentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 135 derajat. 135 derajat berada di kuadran kedua. Berarti nanti nilai sinnya positif dan yang lain negatif. Nah, karena sudutnya di atas 90 derajat, maka kita pakai sudut lancipnya. Dari sini ke sini 135, maka sampai ke 180, ini harus 45 derajat ini. Kan pas ini, 135 ditambah 45, 180. Maka yang dipakai 45 derajatnya. Maka sama dengan sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Kemudian cos 135 derajat, karena di kuadran 2, maka nilai cosnya min ya. Min cos 45 derajat. Tetap yang dipakai sudut yang ini, yaitu min setengah akar 2. Tangen 135 derajat, karena di kuadran kedua tangennya negatif, maka min tangen 45 derajat sama dengan min 1. Selanjutnya, tentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 240 derajat. 240 derajat, nah oke. Coba dia berada di kuadran ketiga, yang dipakai bukan antara garis ini dan ini ya, nggak boleh. Harus selalu garis yang ini dengan garis horizontal atau yang mendatar. Dari sini kemari 240, maka sisanya dari 180 yaitu 60 derajat. Maka sudut yang dipakai nanti adalah sudut 60 derajat. Di kuadran ketiga nilai tangennya positif, kemudian yang lain bertanda negatif. Maka sin 240 derajat kita pakai 60 derajat, tandanya min karena di kuadran ketiga. Min sin 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Cos 240 derajat berarti min cos 60 derajat, yaitu min setengah. Tangen 240 derajat, ini di rumah tangan sendiri bertanda positif, maka tangen 60 derajat, yaitu akar 3. Berikutnya, tentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 300 derajat. Ini terletak di kuadran keberapa? Nah, terletak di kuadran keempat. Dari sini sampai mentok kembali ke semula 360. Maka kalau ini 300, maka kesananya yaitu 60 derajat. Di kuadran keempat nilai sinnya negatif. Maka sin 300 sama dengan min sin 60 derajat. Ini yang dipakai sudut ini. Sama dengan min setengah akar 3. Kemudian cos 300 derajat. Ya, ini di rumah cos. Artinya cos ini bertanda positif. Maka cos 60 derajat. Sama dengan setengah. Tangen 300 derajat. Ini tangannya bertanda negatif. Kalau di kuadran 4 maka min tangen 60 derajat. Sama dengan min akar 3. Sekian, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.